anak-anak yang orang tuanya tidak jelas, kayak seperti anak yang ada di panti asuhan kan itu kebanyakan anak-anak yang tidak ada orang tua seperti itu. Karena walaupun mereka itu misalkan keterbelakangan, mereka juga tetap sebagai warga negara Bunda gitu kan, harus mempunyai identitas begitu. Karena untuk yang tadi yang daftar sekolah gitu kan penting banget gitu untuk kelanjutan pendidikannya dia gitu mereka sendiri gitu. Soalnya kalau mereka tidak punya NIK, mereka tidak akan mendapatkan haknya. Betul, benar. Hak untuk mendapatkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tresna dari Kota Cirebon. Kali ini saya juga tetap ingin bersuara, ingin ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang menarik. Kali ini saya ditemani oleh Forum Anak Cirebon dari salah satu klasternya. Seperti kita tahu, Forum Anak Cirebon dibagi menjadi 5 klaster. Dan sekarang saya ditemani oleh pengurus dari salah satu klaster, yaitu klaster 1. Apa itu klaster 1? Coba terangkan. Saya perkenalkan dulu ya, nama aku Rifkara Azahra. Aku di sini sebagai koordinator dari klaster 1, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan anak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galdis Bandio. Saya sebagai fasilitator dari klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Wih, siap. Apa tuh tugasnya? Oke, kalau dari klaster 1 sendiri itu, jadi ada kita sebagai bahasanya forum anak ini di klaster 1 itu memenuhi adanya hak-hak sipil anak, seperti pada contohnya kita di sini membantu dari dinas-dinas terkait untuk hak-hak apa aja yang anak-anak itu harus miliki, seperti pada contoh ada akta kelahiran, lalu juga untuk anak-anak ada kartu identitas anak, dan juga beberapa kebutuhan lainnya yang merupakan suatu hal yang penting bagi anak sebagai identitas gitu. Jadi hak sipil anak tuh terpenuhi dalam hal identitas. Dan alhamdulillahnya di Kota Cirebon itu sudah 90% identitas anak itu sudah terpenuhi. Maka dari itu kami dari Forum Anak Kota Cirebon berterima kasih kepada Disduk Capil yang sudah konser terhadap identitas anak. Namun di balik itu semua ada juga yang harus kita perhatikan, Dok. Itu adalah ada beberapa anak-anak yang belum memiliki identitas anak. Kayak misalnya contoh kayak anak yang orang tuanya belum jelas, kayak misalkan hamil 2 nikah. Udah gitu juga anak-anak di panti asuhan atau disabilitas itu belum punya kartu identitas anak. Maka dari itu ini menjadi konser pemerintah terutama di Kota Cirebon untuk lebih peduli lagi terkait dengan identitas anak yang tadi gitu. Saya mau nanya, kayaknya udah banyak dijawab sama mereka ya. Gini, saya baru tahu sebenarnya hak sipil itu, baru paham. Oh itu hak sipil, saya pikir hak sipil, emangnya mereka pegawai negeri sipil kan gitu kan ya, atau mereka non militer kan gitu. Penangkapan saya di permulaan, ternyata hak sipil adalah hak identitas ya. Yang menyatakan bahwa dia itu adalah warga Kota Cirebon. Betul. Yang tervalidasi. Betul. Ya kan, diakui dan tervalidasi. Karena kalau kita tidak diakui kan akan sulit ke depannya. Ke depannya gimana nih kita nih kalau nggak punya KTP, NIK dulu ya. NIK dulu, terus nanti KTP kalau sudah waktunya ya. Terus nanti bagaimana nih ke depannya? Tadi kamu bilang udah 90%. Betul, 90% dari seluruh anak Cirebon. Menurut data yang sudah kita dapatkan melalui Dinas DP3 PPKB, alhamdulillah sudah 90%, Bunda. Oke. Nah, yang 10% di daerah mana tuh? Atau yang bagaimana? Yang 10% itu yang tadi disebutkan, yang anak-anak yang orang tuanya tidak jelas, kayak seperti anak yang ada di panti asuhan kan itu kebanyakan anak-anak yang tidak ada orang tua seperti itu. Lalu juga anak-anak yang disabilitas itu masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan juga identitas lain, karena ya kan di akta juga sebenarnya ada identitas terkait dengan orang tua kan. Nah itu yang menjadi salah satu hal yang pada akhirnya anak-anak itu tidak mendapatkan hak-hak tersebut gitu. Tapi kan dari kita juga meminta kepada pemerintah untuk setidaknya anak tersebut tuh
diberikan juga, difasilitasi. Nanti daftar sekolah kan perlu akte gitu. Iya. Karena walaupun mereka itu misalkan keterbelakangan, mereka juga tetap sebagai warga negara, Bunda, gitu kan. Harus mempunyai identitas begitu. Karena untuk yang tadi yang daftar sekolah gitu kan penting banget gitu untuk kelanjutan pendidikannya dia gitu, mereka sendiri gitu. Iya. Itu kan keadaan terpaksa ya. Terpaksa tuh artinya bukan terpaksa, jadi keadaan yang memaksa mereka tidak punya hak sipil. Misalnya orang tua tidak ada, jadi kan adanya di yatim piatu, ya gitu. Atau ada anak yang tadi menikahnya katanya belum legal ya, iya, betul. Menikahnya belum legal, padahal kan orang tuanya ada gitu. Nah, bagaimana kalau ada orang tua yang dengan sengaja memang tidak ngurus itu? Menurut kamu gimana? Misalnya gini, kan Kota Cirebon tidak semua, kan masih ada 10%. Nah, itu bagaimana tuh kalau misalnya ada orang tua yang malas ngurusin akte kelahiran? Kan harusnya langsung jadi nggak sih akte kelahiran tuh? Diproses dulu. Nah, diproses dulu. Malas gitu bikin akte kelahirannya. Dan pada saat udah mau lulus SMA baru aja gitu. Nah, itu ada apa yang dikerjakan oleh Forum Anak Cirebon? Tentunya kita memberikan edukasi ya kepada orang tua di luar sana, bahwasannya kartu identitas itu bukan hanya sebatas kartu saja, tapi ada lagi yang memang itu tuh suatu hal yang harus dibutuhkan oleh setiap anak gitu yang ada di Indonesia gitu kan. Maka dari itu kita sebagai Forum Anak mengedukasi orang tua maupun anak-anaknya langsung bahwasannya kartu identitas anak itu juga merupakan faktor penting gitu, bukan hanya yang lain gitu. Maka dari itu kita juga memberikan edukasi dan juga memberikan ruang kepada anak-anak dan juga kepada orang tua untuk melaporkan gitu kepada kita, untuk kitanya tindak lanjuti dan berkolaborasi dengan Disduk Capil seperti itu. Bener juga tuh, harus edukasi ya. Betul, jadi kalian tuh walaupun anak-anak berhak dong mengedukasi orang tua yang keren. Jadi FAC membantu pemerintah untuk memfasilitasi, membantu mengedukasi agar mereka semua mendapatkan haknya sebagai hak warga negara, hak sipil gitu ya? Iya, hak sipil. Sip, keren. Tolong dibantu ya, itu mah amanat saya juga gitu. Siap, Bunda. Jadi tolong dibantu tuh, kasihan. Soalnya kalau mereka tidak punya NIK, mereka tidak akan mendapatkan haknya. Betul, Bunda. Hak untuk mendapatkan yang lain. Kan tadi kamu bilang bahwa itu penting dan itu adalah kebutuhan. Harusnya mungkin diputar balik, bukan kebutuhan, itu hak gitu loh. Iya, betul, iya. Kalau hak kan harus diperjuangkan. Kalau kebutuhan itu seperti yang kebutuhan gitu ya. Kok ini kan hak. Hak itu adalah yang harus benar-benar diperjuangkan. Betul. Ya. Jadi sudah haknya dan harus kita kawal ya. Betul, Bunda. Tadi kamu cerita tuh tentang aspirasi. Apa tuh aspirasi Forum Anak untuk berpartisipasi? Gimana tuh mekanisme aspirasi itu gimana? Di Forum Anak itu mewadahi segala aspirasi, keluh kesah maupun masukan dari anak-anak satu Kota Cirebon, yang dimana kita tuh menampung dan juga kita memberikan ruang kepada teman-teman anak Kota Cirebon bahwasannya apa sih yang kalian butuhkan, apa sih, dan kebutuhan kalian tuh dalam pemenuhan hak tuh udah terlindungi belum, udah udah dipegang belum oleh pemerintah gitu. Maka dari itu kita juga bersama dengan DP3 PPKB itu kan membuat program kontak perasaan. Dan juga kalau misalnya mau tingkat nasional lagi kita bisa ada Sapa 129 Bunda begitu. Cuman kan sebelum kita ke nasional kita harus melalui daerah dulu gitu, ditindaklanjuti oleh daerah gitu. Maka dari itu Forum Anak bekerja sama dengan Dinas DP3 PPKB membuat kontak perasaan yang dimana di situ dikasih ruang gitu kan kepada anak-anak Kota Cirebon untuk menuangkan aspirasi mereka gitu untuk anak-anak Kota Cirebon yang lain seperti itu, karena sejatinya kan anak-anak yang lain juga tetap sebagai peran 2P, pelopor dan pelapor begitu. Siap. Udah berjalan tuh 2P-nya? 2P-nya alhamdulillah sudah. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah sudah. Ya, siap ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Kan katanya tadi nasional. Jangan dulu berbicara soal nasional, yang penting daerah dulu. Betul. Kota Cirebon ada 5 kecamatan. Apakah kalian sudah merata tuh mengambil suara-suaranya?
Nah, maka itu menjadi tantangan tersendiri sih Bunda untuk kita sebagai forum anak. Kira-kira kita tuh pengambilan suara anak itu udah merata apa belum gitu kan? Karena kita nggak boleh melihat dari status sosial, status yang lain-lain. Kita harus tetap merata gitu dalam pengambilan suara anak gitu kan. Maka dari itu kita sebagai forum anak itu benar-benar harus concern gitu. Apa sih yang benar-benar anak itu butuhkan gitu. Maka dari itu kita pengambilan suara anak itu melalui beberapa metode. Ya, melalui media sosial, observasi, bahkan kita turun lapangan langsung gitu. Sebenarnya tuh apa sih yang mereka butuhkan? Teman-teman di luar sana tuh, teman-teman sebagai anak ya Bunda, apa sih yang mereka butuhkan begitu Bunda? Dari keinginan mereka tuh sudah terkumpul. Betul. Apa terkumpulnya? Tapi gimana? Ada kendalanya apa tuh? Kendalanya tuh, jadi kan kalau kita ini forum anak Kota Cirebon ya, forum anak Cirebon yang dimana kita tuh membantu dinas dalam menerima aspirasi dari siswa itu di wilayah Kota Cirebon saja. Ya paling kita kayak tadi dari media sosial ataupun melalui sekolah-sekolah gitu. Cuman kan ada anak-anak yang tidak mendapatkan tidak tersentuh gitu, yang tidak, memang maksudnya ada anak yang nggak sekolah, kita bilang ada juga anak yang tidak memiliki media sosial gitu, jadi tidak terjangkau sama kami. Nah dari situ sebenarnya karena kami juga perannya di kota saja, menurut kami dari FAC sendiri perlu ditingkatkan juga di wilayah yang kelurahan, yang dari RT RW, dari lingkup terkecil aja itu perlu ditingkatkan juga. Jadi anak-anak yang memang tidak tersentuh di media sosial dan juga di sekolah itu tetap bisa merasakan adanya penampungan aspirasi mereka gitu loh. Jadi dia merasakan bahwasannya kita forum anak dan pemerintah tuh ada sebenarnya gitu. Maka dari itu jangkauan paling kecil yaitu RT RW itu mesti ditingkatin lagi Bunda. Itu sih. Oke. Kalau memang mesti ditingkatin perasaannya kalian di RT RW kalian sendiri jalan nggak? Aku jadi begini. Kira-kira jalan nggak? Untuk aku sendiri sih di RT RW aku belum ya Bunda, karena belum begitu. Mungkin belum terasa, mungkin sudah ada tapi belum terasa. Karena belum, emang kitanya juga dalam menyampaikan informasi mungkin belum luas juga Bunda. Maka dari itu menjadi evaluasi kita juga untuk forum anak untuk lebih concern lagi terhadap pemenuhan dan perlindungan anak Bunda begitu. Gimana? Mau nambahin? Ya di RT RW ku juga belum terasa sih di aku ya. Terasa. Cuman karena aku sendiri adalah anggota dari forum anak, ya aku sebisa mungkin untuk wilayah sekitar aku dulu, aku bisa seenggaknya berdampak untuk mereka di penampungan aspirasi seperti itu. Memang sih. Kalau ada ada pepatah mengatakan berbuatlah sesuatu yang terdekat dulu, yang sekasur, yang sedapur, yang selembur kan. Betul, gitu kan ya. Jadi kalau kita mikirin kecamatan ya pusing. Tapi kalau misalnya yang penting kita berbuat baik untuk yang seminimal circle yang paling kecil, kita sudah melakukan sesuatu ya. Betul, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira metode apa sih yang lebih detail? Tadi kan lewat medsos dan lain, yang sudah ada datanya nih. Mereka tuh, anak-anak tuh maunya apa sih yang sudah dikumpulkan aspirasi mereka? Menurut poin Musrembang waktu kemarin, itu tuh adalah taman bermain anak yang belum merata Bunda. Ya. Mungkin sudah ada di Kota Cirebon, hanya saja belum merata. Hanya di tempat-tempat yang memang sudah dijangkau oleh pemerintah. Namun tempat-tempat yang belum dijangkau pemerintah, kayak yang keterbelakangan, itu belum Bunda. Itu pun dalam merawatnya itu masih belum. Dan kita bukan hanya bicara tentang pemerintahnya saja, masyarakatnya juga butuh diedukasi gitu. Bahwasannya ini adalah fasilitas umum, harus dijaga bersama gitu Bunda. Berarti yang disebut tadi ruang bermain anak. Ruang bermain anak tuh mungkin sama dengan yang di klaster berapa tuh? Hamzah, yang itu ruang kreativitas. Iya, betul. Kan itu juga sama barangkali ya. Ruang terbuka untuk anak bisa dijadikan ruang kreativitas juga. Kalau memang merata itu kan keren banget. Betul, gitu. Bunda. Dan kalau bisa memang kalau setiap areanya itu bisa jalan, kan luar biasa. Betul. Kan sebenarnya anak-anak itu kan ada di semua RT RW itu kan ada anak-anak gitu. Kalau bisa semua dijadikan anggota dan pengurus bisa nggak? Aduh, jadi semangat gitu. Indonesia tapi gimana emas, ya? Bunda. Nanti masa depan Indonesia emas. Ya mudah-mudahan gitu. Sebentar nih, pertanyaan saya lihat dulu ya. Untuk forum anak. Betul.
umur ada dibatasi nggak umur? Ada Bunda, kan sesuai dengan undang-undang itu adalah minimal maksimal dari pengurus forum anak itu adalah 17 tahun gitu Bunda. Jadi kalau udah lebih itu palingan bisa jadi fasilitator Bunda, bukan jadi pengurus lagi, yang mendampingi pengurus dalam melakukan tugas-tugas mereka seperti itu Bunda. Saya mau nanya nih, kamu nanti kalau sudah jadi fasilitator, sekarang pengurus ya? Iya, aku masih pengurus. Walaupun belum bisa terbayangkan. Kalau nanti kuliah jauh dari Cirebon, gimana tuh ininya, gelora semangatnya untuk menyuarakan FAC, apakah masih terus? Karena aku juga pasti nanti akan tetap mendapatkan amanah dan kewajiban sebagai fasilitator, kan aku dulunya adalah pengurus forum anak. Aku akan sebisa mungkin untuk aktif, cuman karena LDR beda jarak jauh lagi kuliahnya. Jadi aku akan sebisa mungkin bantuin anggota-anggota dari pengurus forum anak ini melalui media online aja gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh kakak-kakak fasilitator yang udah kuliah gitu. Yang penting tugas dan fungsinya 2P itu harus dijalankan. Betul Bunda. Ya, dijalankan supaya semua program bisa berjalan ya. Nah, sekarang saya nanya, anak-anak tuh kan batasannya 17, 18. 17 tahun itu adalah batas pengurus. Nah, sebagai fasilitator ada batasan nggak? Ada Bunda. Usia berapa? Usia 22. Oh, jadi kalau udah 23 bebas tugas? Udah. Pertanyaannya makjelep. Kalau udah 23 bebas tugas atau ada tetap terdorong untuk tetap sebenarnya untuk dalam kepengurusan atau dalam fasilitator ya, kepengurusan lah pokoknya, itu memang sudah bebas tugas Bunda. Cuman jika ada keinginan untuk tetap berkarya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak gitu kan, itu masih bisa Bunda, karena kan kita sebagai masyarakat ya Bunda ya, itu juga harus tetap peduli gitu pada anak-anak gitu, tanpa ada batasan usia Bunda. Begitu. Jangan-jangan umur 22 kita udah punya anak juga ya. Jadi kan hak anak kita juga harus bisa dipenuhi. Betul, ya. Bunda. Jadi selain kita mempertahankan atau berusaha mengawal hak anak kita, juga yang lain juga, anak-anak lain ya. Ada usulan-usulan lain tentang bagaimana supaya hak sipil ini bisa dibereskan menjadi 100%? Ada? Oh ya, silakan. Barengan. Nggak apa. Oke. Usulannya sih tentu kita harus lebih konsep lagi kepada lingkungan-lingkungan yang memang harus kita perhatikan Bunda, kayak keterbelakangan seperti itu. Kadang informasi kita tuh tidak sampai ke mereka. Maka dari itu kita sebagai forum anak tuh benar-benar harus memastikan kalau informasi ini tuh nyampe ke mereka. Begitu Bunda. Itu sih kalau menurut aku. Iya, kalau menurut aku juga kita perlu ningkatin juga bekerja sama dengan dinas. Kita perlu meningkatin juga adanya keaktifan dari forum anak di tingkat yang bahasanya dari tingkat wilayah tempat tinggal kita dulu. Karena kalau kita udah wilayahnya kota gitu. Jadi kalau misalkan bisa bekerja sama dengan dinas, kita aktifin dulu yang jangkanya wilayah. Jadi anak-anak yang di sana bisa tersentuh gitu loh. Tentu kalian ini kan ada dalam pembinaan dinas ya. Jadi semua langkah-langkah tentu harus sesuai dengan arahan. Betul. Tidak bisa jalan sendiri juga. Betul, gitu kan. Tidak bisa jalan sendiri, semuanya tentu sesuai arahan dan tujuan, juga target-target dari dinas kan. Dinas mengetahui petanya, ya kalian ikut bantu. Betul. Jadi ujung tombak di bawah ya, gitu, membantu memfasilitasi atas kesulitan-kesulitan yang ada di dinas. Bisa saja kalian nih kan bahasanya sama. Misalnya di sana anak-anaknya kurang paham. Tapi dengan bahasa kalian kan jadi bisa lebih lebih menarik gitu. Kalau dinas kan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bahasanya tidak tersampaikan. Tapi kalau kalian sendiri yang menyampaikan, itu akan sangat membantu. Gitu. Ya, saya sangat banyak belajar deh dengan obrolan kita. Ingat loh, jadi hak sipil gitu ya. Hak sipil itu bukan sekedar kebutuhan, tetapi itulah hak suaranya serak, adalah hak dasar anak dari
mulai dari situlah kemudian kita akan mendapatkan hak-hak lain, mendaftar ke sekolah, nanti dapat bantuan, mendapat yang lain-lain. Sekarang nanti ke depan katanya ada e-ijazah. Jadi tidak ada lagi ijazah yang fisik, jadi e-ijazah. Lah kalau dia NIK-nya belum valid, bagaimana mendapat e-ijazah? Gitu. Jadi yang nggak dapat itu hak dia, padahal udah sekolah, sebagai warga negara, sebagai anak, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya, tidak bisa didapatkan hanya karena hak sipilnya tidak terpenuhi. Oke, menarik sekali. Pertanyaan terakhir, saya mau, bukan pertanyaan sih, apakah ada pesan-pesan khusus untuk siapa, untuk anak-anak atau untuk apa? Boleh, silakan, siapa dulu? Pesan-pesan khusus untuk closing. Oke, untuk pesan khusus sendiri Untuk anak-anak atau untuk siapa? Untuk anak-anak boleh, dan juga untuk dinas mungkin ya dari kami Forum Anak. Semoga kedepannya itu anak-anak itu bisa lebih diperhatikan dalam hal aspirasi dan penyampaian suara, karena suara anak-anak juga diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan kita gitu, karena anak hidup juga pasti ada hak-hak yang perlu dituntaskan, hak-hak yang perlu dipenuhi oleh para pemerintah begitu. Seperti contoh ya tadi yang sudah kami jelaskan, dan juga ada tentang kebebasan juga. Anak-anak itu juga pasti punya kebebasan-kebebasan yang perlu sama-sama dipenuhi, bukan hanya dari anak-anak yang berusaha untuk memperjuangkan kebebasannya, betul, tapi juga disupport dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait seperti. Siap. Jadi kebebasan berekspresi yang positif ya. Oke, siap. Kalau dari aku sendiri sama sih, dari untuk anak-anak dan juga untuk pemerintah khususnya. Untuk anak-anak sendiri yaitu anak-anak yang di luar sana, kalian itu anak-anak yang hebat, maka dari itu kalian itu pantas untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya terpenuhi, maka dari itu. Dan untuk pemerintah, concern saya adalah lebih memperhatikan lagi terkait tentang isu-isu anak dan perlindungan anak dan hak-hak anak gitu. Karena kan yang tadi saya udah bilang, anak itu yang tadi Rana udah bilang gitu ya, anak itu menjadi tonggak utama gitu dalam sebuah masa depan. Kalau anaknya saja haknya tidak terpenuhi, bagaimana bagaimana masa depannya gitu, masa depan bangsa kita gitu. Karena kita juga butuh masa depan yang lebih cerah begitu, Bunda. Aku speechless. Speechless. Itu pandangan yang sangat jauh yang bisa dipikirkan dari seorang anak loh. Kelas 3 SMA kan? Kelas 2, Bunda. Kelas 2? Iya. Luar biasa. Jadi begini, kalian itu adalah harapan kami, harapan saya, harapan para orang tua di kemudian hari. Kalian ini adalah ujung tombak masa depan gitu. Jadi saya mendengar kalian bicara begitu, kayaknya aduh ya ampun, hebat sekali punya pemikiran begitu. Dan saya setuju sekali dengan apa yang kalian suarakan, bahwa kalian adalah ujung tombak masa depan. Masa depan ada di tangan kalian gitu. Bener gak sih? Betul, jangan Bunda. nangis ya. Terharu soalnya. Bener kan? Betul, Bunda. Masa depan kita dan nanti kemudian anak-anak kita ada di tangan kalian dulu, baru nanti anak-anak cucu-cucu saya gitu. Tapi kalian sadar nggak sih hal itu? Menyadari, Bunda. Nah kalau menyadari, jadi artinya memang mulai dari diri kita dulu, Dari diri kita. berbuat yang terbaik ya. Betul. Terima kasih sekali. Terima Kalian kasih, sudah Bunda. menjadi anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Kebanggaan. Walaupun bukan anak saya, tapi menjadi anak-anak. Tapi saya bangga sekali dengernya, ya. Luar biasa sekali. Pemirsa, speechless-nya benar-benar, tapi tetap aja ngomong ya, gitu. Tapi benar-benar ya, artinya saya sangat kagum dengan apa yang mereka ungkapkan. Wah, luar biasa. Tolong untuk para orang tua, dinas terkait dan stakeholder, dengarkan apa kata mereka, dengarkan Forum Anak Cirebon, dengarkan aspirasi mereka, dengarkan kebutuhan mereka, karena mereka ini adalah ujung tombak kita di masa depan, menitipkan diri kita di masa depan, karena masa depan kita mungkin sudah tua ya, dan kita akan bergantung kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa berdiri tegak pada kaki mereka,
kita bagaimana bergantung pada mereka. Mohon maaf nanti kalau saya udah tua ikut bergantung ya pada anak-anak ya. Gitu. Baiklah, kita harus sudahi pertemuan kita. Jangan lupa kalau kalian suka pada video ini kalian bisa like. Kalau ada pertanyaan silakan di komen. Apabila kalian menanti video-video kami, silakan di subscribe. Dan bila ini bermanfaat, silakan Anda bisa untuk di-share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.